Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 20 November 2021. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-28 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan terus mengasihi dan memelihara kehidupan kami, melayakkan kami untuk ada sebagaimana kami ada di saat ini. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami maksud firman Tuhan bagi setiap kami. Selanjutnya kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Berbahagialah kita yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Satu tema yang akan kita renungkan bersama di hari ini. Kebangkitan, kamalimbangunan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita berpikir bagaimana orang dibangkitkan? Apakah mereka yang sudah meninggal dan dikuburkan pada hari kebangkitan bangkit di kuburan atau di tempat lain? Seperti apa suasana kebangkitan nantinya? Pada pembacaan kita hari ini, Paulus dengan tegas menjelaskan bagaimana kebangkitan orang percaya. Situasi jemaat Korintus saat itu masih ragu tentang kebangkitan. Bahkan ada yang sama sekali sulit untuk percaya.
Karena itu Rasul Paulus menegaskan pada ayat sebelumnya bahwa sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan Injil keselamatan itu jika tidak ada kebangkitan. Paulus menunjukkan bahwa Kristus adalah yang sulung bangkit dari orang yang telah meninggal dan tidak mati lagi. Apa maksud dari yang sulung bangkit dari orang mati? Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus mau menunjukkan di sini bahwa kebangkitan dalam Yesus itu layak untuk dipercayai karena ia sendiri sudah bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya yang meninggal dalam Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus yang sulung bangkit adalah jaminan dan jalan bagi umat yang percaya kepadanya. Dia yang telah bangkit dan tidak mati lagi, demikian juga nantinya bagi umat yang percaya kepadanya pada akhir zaman nanti akan dibangkitkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, percayalah hanya kepada Yesus yang sudah mengalahkan maut dan yang sulung bangkit dari antara orang mati. Tak ada yang perlu kita ragukan lagi. Ia sudah membuktikannya. Semua dengan sangat jelas tercatat di dalam Alkitab. Jadi, sekarang apalagi yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Karena ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan nanti jika kita mati, maka kita akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah pemilik hidup kami. Menganugerahkan kasih dan setia bagi setiap kehidupan kami. Syukur kami di hari ini kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Mampukan kami untuk meyakini dan percaya bahwa ketika kami mati, kami pun akan dibangkitkan oleh-Mu pada waktunya. Dan di saat ini ketika Tuhan masih mengaruniakan kami kehidupan, kami hidup bersama dengan Engkau dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah di sorga, di hari ini, mampukanlah kami semua di mana saja kami berada untuk melakukan segala aktivitas kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kasih setia Tuhan biarlah terus menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih ya Allah di sorga. Ini doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya edisi hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.